Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Arifin, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan ISPA. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pitch deck kami, yaitu bisnis Saumanch. Untuk introduction, yang pertama akan disampaikan oleh Irfan. Oke, sebagai pengenalan, siomay merupakan makanan tradisional asal Tiongkok yang dikenal dengan nama siomay dalam bahasa Mandarin dan siomay dalam bahasa Kanton. Pada abad ke-19, siomay diperkenalkan ke Indonesia oleh para imigran Tionghoa dan seiring waktu, siomay mengalami adaptasi dan modifikasi sesuai dengan selera lokal, menjadikannya sebagai salah satu makanan khas Indonesia yang digemari oleh berbagai kalangan di Indonesia. Kini siomay bisa ditemui di berbagai tempat, mulai dari pedagang kaki lima hingga restoran bintang 5 di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya ada problem. Purwokerto sendiri memiliki potensi besar dalam industri wisata kuliner. Purwokerto juga merupakan kota pelajar yang memiliki banyak perguruan tinggi, sehingga menciptakan perputaran ekonomi yang cukup besar, khususnya di sektor kuliner. Dengan banyaknya pendatang mahasiswa yang sering bingung dalam memilih makanan, terutama bagi mahasiswa kos yang memiliki kesibukan padat dan membutuhkan makanan lezat yang mudah disiapkan, siomay menjadi pilihan makanan yang sangat disukai oleh berbagai kalangan. Tetapi ketersediaan siomay dalam bentuk frozen food di Purwokerto sendiri masih sangat terbatas. Kemudian, apa solusi dari problem tersebut? Eh, dari problem yang ada, kami hadir untuk memudahkan semua kalangan masyarakat yang ingin mengkonsumsi siomay frozen food dengan berbagai macam saus yang sangat menarik, terutama bagi para mahasiswa, para pekerja yang memiliki banyak kesibukan pada produksi kami akan menjadi solusi untuk mengkonsumsi siomay yang mudah disiapkan dengan varian saus rasa yang beragam dan memiliki daya tahan yang lebih lama. Selanjutnya ada market size yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Total populasi di Purwokerto berdasarkan data BPS pada tahun 2024, Purwokerto itu diperkirakan memiliki sekitar 236.000 jiwa yang diasumsikan jika 20% dari populasi tersebut adalah target utama yang merupakan keluarga urban, mahasiswa, pekerja, pelaku usaha kuliner, maka akan didapat sejumlah 47.200 orang. Kemudian untuk estimasi market size dari total populasi tersebut, kami mengambil 10% dari target pasar tersebut yang setidaknya membeli produk kami minimal satu kali per bulan. Maka terdapat potensi sebesar 4.720 pembelian per bulannya. Kemudian untuk potensi omset bulanan, asumsi omset bulanan itu dengan estimasi market size yaitu 10% dari target dan harga produk per packnya 4 piece itu di harga 15.000, maka dikali dengan 10% dari target tersebut dan didapat hasil 70,8 juta. Market size produk siomay frozen food ini di Purwokerto masih sangat prospektif dengan potensi omset bulanan hingga 70,8 juta. Kunci suksesnya adalah di diferensiasi produk, kualitas, dan juga pemasaran digital untuk merebut pangsa pasar yang terus tumbuh. Kemudian selanjutnya ada produk yang akan disampaikan oleh Alvita. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada produk. Produk sendiri yaitu dengan merek Xiaomanch. Xiaomanch adalah siomay yang dikemas dalam bentuk frozen food dengan saus yang beragam seperti saus kacang, saus bolognese, dan saus Bangkok. Xiaomanch ini adalah siomay yang tidak hanya lezat, tetapi juga praktis dan cocok untuk dinikmati kapan saja. Kemudian ada validation. Jadi berdasarkan data yang kami dapat dari Jakpa tentang Indonesian Frozen Food Consumption Trend, menunjukkan bahwa permintaan frozen food ini terbukti cukup tinggi dan akan terus tumbuh dan diproyeksikan hingga CAGR mencapai 7,5% hingga 2028 nanti. Didukung dengan data pasar nasional dan juga tren konsumsi masyarakat urban, dan siomay ini menjadi salah satu produk yang dominan dikonsumsi. Bisnis ini sangat prospektif dengan potensi omset hingga 70 juta per bulannya, serta peluang ekspansi ke segmen B2B
atau business to business, yaitu yang merupakan usaha kuliner dan juga reseller, dan juga B2C atau business to consumer yang merupakan rumah tangga dan juga mahasiswa. Kemudian, perkenalkan struktur dari tim kami. Yang pertama saya sendiri, Sasa Kamila Saliha dengan NIM 066, sebagai CEO yang bertugas sebagai pemimpin dan mengawasi manajemen keseluruhan tim, bertanggung jawab atas keseluruhan strategi dan operasional usaha, dan menetapkan visi misi perusahaan. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Alfida Zawarani sebagai marketing. Di sini saya bertanggung jawab atas strategi dan pelaksanaan pemasaran dan membangun brand awareness dan meningkatkan penjualan. Selain itu, saya bertanggung jawab juga dalam mengatur keuangan usaha. Oke, selanjutnya ada saya sendiri, Irfan Nur Pratama. Di sini saya sebagai tim produksi, eh, saya bertanggung jawab atas produksi so much, kemudian mengelola stok bahan baku dan produksi jadi, kemudian memastikan kualitas produk memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada competition yang akan disampaikan oleh Alvita. Baik, untuk competition dari bisnis Xiaoman sendiri, yaitu kompetitor dari bisnis Xiaoman adalah bisnis yang sejenis yang menjual siomay. Salah satu kompetitor yang terdekat dengan bisnis kami di daerah Purwokerto adalah toko Siomay 45. Namun produk kami memiliki keunggulan karena berbentuk frozen food sehingga memiliki daya simpan yang lebih lama dan memiliki variasi saus yang lebih beragam. Selanjutnya ada financial projection dari bisnis Xiaoman atau proyeksi keuangan. Di sini Xiaoman mengelola dana sebesar 4.800.000 yang bersumber dari universitas. Dana tersebut dialokasikan untuk biaya operasional usaha, produksi, pemasaran, dan distribusi produk. Selanjutnya payback period dari bisnis Xiaoman yaitu sebesar 0,22 tahun. Dapat disimpulkan bahwa dengan modal investasi awal sebesar 4.800.000 dapat kembali dalam waktu kurang lebih 2,64 bulan atau 0,22 dikali 12 bulan. Di sini kami cantumkan tabel Our Income Statement Projection selama 3 tahun ke depan dari bisnis Xiaoman sendiri. Pada tahun 2025 diperkirakan untuk revenue dari bisnis Xiaoman sebesar 37.800.000. Untuk HPP sebesar 31.487.400 dan laba kotor sebesar 6.312.600. Pada tahun kedua yaitu tahun 2026 yaitu sebesar revenue sebesar 56.700.000, HPP sebesar 47.231.100 dan laba kotor sebesar 9.468.900. Dan tahun ketiga yaitu 2027 sebesar revenue sebesar 75.600, HPP sebesar 62.974.800 dan laba kotor sebesar 12.625.200. Perhitungan tersebut berdasarkan asumsi 1 bulan produksi sebanyak 210 piece dan harga jual produk per piece sebesar 15.000. Dan pada tahun-tahun kedua dan ketiga, kami menambah jumlah produk sebesar 105 piece. Selanjutnya ada tabel kedua yaitu tabel pengeluaran. Di sini total pengeluaran selama 1 bulan kurang lebih 4.800.000. Selanjutnya ada invest and use of funding. Jadi untuk target dana investasi itu kami menembak harga di 5 juta sampai 7 juta. Dana investasi ini akan digunakan untuk ekspansi produk, pengembangan, serta memperkuat infrastruktur distribusi. Dengan contoh asumsi value pre-money-nya 20 juta, jika investor menyuntik dana sebesar 5 juta, maka saham investor akan sebesar 20 juta, 20%. Kemudian dengan target dana 5 juta ini, rinciannya adalah biaya pengembangan 10%, yang mana biaya pengembangan ini digunakan untuk inovasi produk dari varian rasa dan perluasan segmentasi pasar dengan nominal 500.000. Kemudian untuk biaya investasi sebesar 30,03%, yang mana digunakan untuk pembelian peralatan untuk menunjang produksi dengan estimasi nominal sebesar 1.501.500. Kemudian ada biaya tetap yang digunakan untuk penyewaan freezer dan pembayaran listrik per bulan, yaitu sebesar 5% atau dengan nominal 250.000. Kemudian selanjutnya ada biaya variabel yang digunakan untuk pembelian bahan baku sebesar 44,99% atau estimasi nominalnya itu sebesar 2.249.300.
Kemudian yang terakhir ada biaya cadangan sebesar 9,98%, yang mana biaya ini digunakan sebagai dana darurat untuk kebutuhan tidak terduga dan menjaga kelancaran arus kas bisnis dengan nominal perkiraan 499.000. Terima kasih, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.